Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Rahayu, Ketua Daya Akar Rakyat, satu perkumpulan yang memiliki visi ingin memelihara keindonesiaan untuk lebih maju, berkeadilan dan berkeadapan. Dengan visi ini ada satu hal yang perlu disorot yang menjadi perhatian publik, bukan hanya di tingkat nasional tapi bahkan mungkin di tingkat internasional. Bagaimana negara hadir untuk memberikan perubahan cara melakukan mitigasi dan penanganan pada kasus kekerasan seksual. Indonesia berkali-kali disebut sebagai negara di beberapa titik menjadi potensi darurat kekerasan seksual. Mengapa? Karena meskipun negara sudah hadir melalui berbagai kebijakan, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang penghapusan kekerasan seksual, nampaknya masih memerlukan kerja keras. Kerja keras ini tidak bisa hanya bertumpu pada harapan dari masyarakat, tetapi yang paling utama adalah penggerak negara. Siapa itu? Aparat penegak hukum. Pemerintah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap berbagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satu contoh barangkali yang saya sebut tadi mendapatkan reaksi yang sangat kuat dari masyarakat adalah bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual di Pati, Jawa Tengah yang indikasinya ini punya korban yang sangat besar jumlahnya. Mungkin kita sering mendengar fenomena gunung es ya, yang saat ini diidentifikasi 30 sampai 50 korban pernah menjadi korban kekerasan seksual. Tapi saya tidak yakin kalau ini sudah bertahun-tahun, bisa jadi korbannya lebih dari yang sekarang terungkap secara generatif angka. Itu satu hal yang barangkali bukan sesuatu yang mudah dipahami oleh publik. Kenapa lamban dalam melakukan penanganan? Tahun 2024 ada 8 orang santri yang sudah melaporkan kasus ini, tetapi tidak berlanjut. Mengapa? Padahal ada undang-undang KUHP, ya, ada undang-undang PKDRT yang disahkan pada tahun 2004. Kalau kejadian ini di ranah pendidikan yang lingkup rumah tangga ya, seperti pondok pesantren, bahkan melalui undang-undang PKDRT pun ini bisa dijerat si pelaku. Tapi kenapa ini mandek? Di mana letak krusial tantangannya? Nah, ini tentu ketika aparat penegak hukum lamban, aparat penegak hukum abai, tidak proaktif, padahal ini adalah delik pidana. Di mana tanggung jawab ini adalah pada penegak hukum, bukan masyarakat yang mencari bukti, bukan masyarakat yang mencari saksi, tapi aparatur penegak hukumlah yang mendukung korban untuk menemukan bukti, melengkapi saksi-saksi, termasuk menghadirkan ahli agar tidak ada lagi kasus-kasus ini dinyatakan berhenti atau stagnan. Jika tahun 2024 yang lalu pelaporan 8 orang santri ditindaklanjuti dengan sigap oleh aparat penegak hukum, kok saya punya keyakinan kejadian ini tidak sampai menunggu 2026 dan ramai setelah melalui masyarakat meminta agar aparat penegak hukum melakukan penangkapan. Kita melihat melalui berbagai pemberitaan maupun di media sosial ramai ketika masyarakat berbondong-bondong meminta keadilan agar dilakukan penangkapan kepada pelaku. Dan ketika ada tekanan publik gitu, kemudian baru dilakukan penangkapan. Bahkan sang pelaku terindikasi kabur meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini juga satu hal menurut saya. Bagaimana ketika melakukan penetapan tersangka kepada pelaku tidak ada upaya paksa. Padahal jelas-jelas indikasinya sangat kuat. Sampai
pihak aparat keamanan menunggu kedatangan tersangka. Kenapa tidak dijemput? Sampai kemudian harus meminta gerakan massa untuk memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum, baru ini dilakukan.